Ya, kali ini kita bakalan ngebahas mengenai persamaan gelombang. Nah, persamaan gelombang itu kita juga udah tahu di buku gelombang gitu ya, di gelombang bab 5, bab 6, bahkan bab 7 itu persamaan ini keluar gitu. Dan udah UTS juga harusnya udah bisa dong. Dan tapi kalau yang belum tahu, persamaan gelombang itu persamaannya kayak hubungan antara persamaan gerak, ruang dan waktu gitu. Jadi yang pertama itu bukan pertama sih. Jadi kayak gini, persamaan gelombang itu bentuknya kayak emang kayak gini gitu. Nah, ini cara buktinya sebenarnya banyak ya. Bisa dilihat di buku gelombang, bukunya siapa tuh gue lupa. Ini do kuadrat Y per do X kuadrat. Jadi ini turunan terhadap X sama dengan seperkecepatan kuadrat. Nah, ini harusnya udah pada tahu kalau udah kuliah gelombang. Ini do kuadrat Y per do T kuadrat gitu. Dan ini pembuktiannya banyak, ada di bukunya Payne gitu. H. T. Payne gitu, gelombang. Nah, terus step kedua, kita pakai apa sih namanya, separasi ya. Separasi itu artinya pemisahan variabel gitu. Jadi separasi variabel. Nah, ngana. Nah, separasi variabel nanti yang Y ini, yang Y di sini, dipisah, ini fungsi ruang, dikali fungsi waktu T itu. Nah, X ini hanya mengandung variabel X, dan T ini hanya mengandung variabel T. Jadi intinya kayak gitu. Jadi intinya nggak mungkin ada Z di sini, gitu, nggak mungkin. Mungkin aja sih. Cuma kalau diturunin, dianggapnya konstan. Nah, terus nanti kita substitusi lagi ke sini, sama kayak di dua video itu ya, dua topik sebelumnya, itu persamaan Laplace sama persamaan difusi selalu disubstitusi lagi balik ke sini. Nah, ini kan turunan terhadap X, jadi yang berpengaruh cuma dia doang. Karena dia nggak punya variabel X, cuma punya variabel T, maka dianggapnya konstanta kalau di sebelah situ ya. Jadi nanti diturunin T-nya dikeluarin aja karena nggak ngaruh. Nah, gitu. Sama dengan, nah yang ini juga dimasukin seper V kuadrat, ya, dikali, nah ini juga dimasukin. Tapi yang berpengaruh tuh ini doang, kalau diturunin terhadap T. Yang ini enggak, karena ini hanya mengandung variabel X gitu, yang nggak ada variabel T-nya. Jadi nanti X-nya ini bisa dianggap konstan. Seperti jadinya kayak begini. Dan ini sama dengan ya gitu. Dia gue misalin sama dengan suatu konstanta kuadrat gitu ya. Nah, kalau minus jadi nanti yang pertama itu hasilnya eh, sebentar. Belum kayak gini, sorry. Nanti dari sini kita bagi dulu sama X per T. Jadi nanti hasilnya seper X, do kuadrat X, dx kuadrat sama dengan seper V dikali seper T, do kuadrat T, do T kuadrat. Sama dengan minus K. Nah, ini baru suatu konstanta minus K kuadrat gitu ya. Nah, nanti kalau gua ubah-ubah ya kayak gelombang lagi. Nanti buat yang X itu permisalannya A sin KX ditambah B cos KX. Nah, udah dijelasin di video-video di playlist ini gitu ya. Terus T-nya bakalan jadi C sin omega T. Yang ini bergantung X, yang ini bergantung waktu. Kira-kira sih kayak gitu. Nah, nanti jadi tinggal masukin aja ke fungsi ini gitu. Berarti ini nggak benar-benar kupas tuntas. Kupas tuntasnya itu di video pertama yang persamaan Laplace itu total kupas tuntas banget. Nah, ini kita tinggal masukin X dikali T. Udah ya, tinggal gitu aja.
Tugas kita apa? Tugas kita tuh nyari, ABCD-nya itu berapa. A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa, D-nya itu juga berapa. Nah, di sini gua punya contoh soal, sebentar, enable editing. Mungkin gua pause dulu videonya, ntar kalau udah, gua bakalan lanjutin lagi. Mungkin udah. Nah, ini contoh soalnya, ada tali, kayak begini, sutas tali, panjangnya L disimpangkan setinggi H di sumbu Y-nya gitu ya. Jadi ada dua batas, syarat batas gitu ya. Saat X-nya sama dengan 0, Y-nya juga sama dengan 0 karena di sini. Oke. Terus yang satu lagi ada saat Y-nya sama dengan 0 yang di sini. Ada X sama dengan L gitu. X sama dengan L, Y sama dengan 0. Nah, ini buat modal gitu sih ya. Nah, terus kita masukin, kan tadi persamaannya ini ya. Y sama dengan A sin KX. Gue salin lagi aja. Nah, gue mau pakai batas yang ini. Jadi nanti Y-nya jadi 0. Setiap ada X-nya juga jadi 0 juga gitu ya. Jadi kayak gini. Dimasukin Y sama dengan 0. Kan tadi awalnya Y sama dengan A sin KX ditambah B cos KX ya. Dikali C sin omega T ditambah D cos omega T. Nah, gue masukin Y-nya 0. Di sini gue masukin Y-nya 0. A-nya itu tetap A-nya ya. A-nya itu, enggak, A sin KX. X-nya diganti 0. Jadi yang ini 0 ya. Ditambah B dikali ini. Kira-kira kayak gitu. Nah, habis itu, kan ini hasilnya harus 0. Berarti B-nya harus 0 dong. Ya kan? Karena kalau B-nya angka aja, berarti ini bukan 0 gitu. Karena 0 tambah itu, 0 itu tetap 0 gitu kan. Jadi B-nya harus 0. Nah, terus kita masukin lagi ke fungsi yang ini. Jadi fungsinya berubah jadi A sin KX ditambah C sin omega T ditambah D cos omega T. Kira-kira kayak gitu. Nah, kita masukin syarat batas yang kedua yang di sini. Nah, Y-nya diganti 0, X-nya diganti L. Jadi A sin K L ya gitu. Karena X-nya diganti L dikali C sin omega T ditambah D cos omega T. Kira-kira kayak begitu. Nanti A-nya ini nggak boleh 0. Kenapa A-nya nggak boleh 0? Karena kalau di sini A-nya dimasukin 0, nanti Y-nya 0 terus gitu. Jadi yang harus 0 itu sin KL-nya gitu. Sin KL harus bernilai 0. Nah, berapa KL supaya sin ini bernilai 0? Ya harus 0 derajat, 180 derajat, 360 derajat. Pokoknya kelipatan 180 derajat gitu. Atau kalau di dalam dipipin gitu ya, itu pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi gitu. Jadi K-nya harus sama dengan N pi per L. L-nya nanti dicoret yang ini, L-nya dicoret, jadi ini NP doang. Dengan N ini, itu ya, bilangan dari 1 sampai berapapun, Taingga juga boleh. Begitu. Jadi nanti setiap ada K, kita balikin lagi ke fungsinya. Setiap ke fungsi ini ya. Setiap ada K diganti ini. Ya. Terus ini langsung gua pecah aja. Misalkan A dikali C itu A kecil, A dikali D itu B ya gitu. Jadi nanti karena konstanta dikali konstanta hasilnya tetap konstan. Jadi nanti persamaan yang terbaru di sini ya, dari sini K-nya itu diganti ini NP per L gitu ya. Jadi nanti kan ini juga nggak cuma satu kan solusinya tapi banyak. Jadi pakai sigma
Terus ini A dikali C itu A ya, A kecil N. Terus sin NP per L dikali X ya. Terus dikali ini sin omega T sebentar. Oke, omega itu sebenarnya bisa ya. Itu omega itu rumusnya enggak, kecepatan itu rumusnya omega per K kan. Nah, ini ada K-nya. Jadi nanti omeganya diganti K dikali V. K-nya ini nanti diganti ini gitu. Jadi nanti ini kita hapus. Hapusnya jangan begitu deh. Hapusnya begini. Nah, ini kita hapus ya. Apanya? Omeganya. Dikali K dikali Pi ya. Jadi K dikali V omega gitu ya. Jadi K-nya ini NP dikali V jadi V aja per L. Gitu ya, dikali T ya. Ya benar. Dikali T. Nah, sama yang ini juga omeganya diganti itu K dikali V. Emang rumusnya dari kalau ngikutin gelombang emang kayak begitu rumusnya. Jadi nanti kalau A dikali D dimisalin B kecil ditambah BN dikali sin NPX per L dikali cos NPV per L dikali T. Nah, begitu. Nah, gimana cara dapetin AN, BN ya gitu. Kalau kita akal-akalin gitu ya. Pada saat T sama dengan 0, pada saat T sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini kondisi di mana Y 0 gitu. Y 0 itu kondisi di mana T sama dengan 0 gitu. Jadi nanti setiap ada T dimasukin 0 di fungsi yang di sini. Jadi ini kalau dimasukin 0 itu hasilnya 0 karena sin 0 itu ya 0. Kalau yang di sini sin 0 itu 1. Jadi sisanya tinggal sigma dari N1 sampai ta hingga Bn sin NVX per L. Gitu, ini Y 0-nya. Nah, kondisi kedua harus di ini laju getaran ya. Karena dia belum apa-apa, jadi nanti kecepatannya itu sama dengan 0 gitu. Nah, ini kalau kita turunin langsung aja, sin itu turunannya cos. Cos itu turunannya min sin. Jadi kalau sin yang di sini dimasukin ya, kan min sin nih. Min sin NV bla 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 kali T dah gitu. T-nya itu kan 0. Sin 0 itu kan 0, jadi ininya nggak ada. Nah, terus nanti sebentar. Jadi nanti ini ngewajibin AN-nya sama dengan 0 gitu. Karena supaya Y0-nya ini sama dengan sekian gitu. Jadi nanti AN-nya harus sama dengan 0. Gitu ya. Jadi persamaannya yang ini aja, BN yang ini. Nah, nanti kita pakai persamaan Laplace. BN sama dengan 2 per L, 2 per 1 periode gitu ya. Batas bawah 0, batas atas yang setengah periodenya gitu. Dikali Fx sin NVX per L dikali dx. Ini deret Fourier gitu ya, deret Fourier. Nah, fx-nya itu berapa? Ini kan kondisi di mana y sama dengan 0. Jadi berarti kita harus tahu fungsi ini itu fungsi apa gitu. Ntar gue copy paste lagi deh gambarnya. Nah, gini ya. Nah, ini dibagi dua segmen. Segmen pertama itu dari 0 sampai setengah L, dari setengah L sampai L. Jadi kan ini 0 sampai L. Tuh. Oke. Ini harus kita pisah. Karena ini dibagi jadi dua segmen gitu. Ya, rumusnya tinggal Y dikurang Y0 dibagi Y1 kurang Y0. Karena ini berupa garis gitu ya. Garis lurus miring. Nah, Y-nya itu tetap Y0-nya itu 0.
Y1-nya itu H ya. Ini H. Y0-nya tetap 0, X-nya tetap, X0-nya itu 0. Kita ngitung dari sini sampai sini dulu BTW ya. Dari sini sampai sini dulu BTW. Nah, habis itu X1-nya itu berarti X1 ini ya, setengah L dikurang 0 gitu. Jadi nanti Y sama dengan setengah gini ya, setengah LY sama dengan XH. Jadi nanti kalau misalkan minta Y atau Fx ya, itu rumusnya 2XH per L. Nah, ini buat di sini. Nah, yang buat di sini tuh nanti dapat, silakan dicoba sebentar, gua pause dulu. Nah, kalau yang dari sini sampai sini, yang dari setengah L sampai L itu nanti fungsinya itu bakalan Y sama dengan, itu atau Fx itu sama ya, kalau di sini 2H dikali 1 dikurang X per L. Nah, segitu. Ya. Jadi nanti Fx-nya ini kita masukin, terus dibagi jadi 2 segmen. Mungkin ini kita copy dulu karena yang lain nggak muat gitu ya. Nggak muat lagi maksud gua di sini. Ya, kita coba di sini. Tadi ada dari untuk 0 sampai setengah L X-nya, itu Y bakalan sama dengan 2HX per L. Terus yang dari setengah L sampai L, itu Y-nya bakalan sama dengan 2 dikali H 1 dikurang X per L. Nah, ini kita harus ada yang pakai integral biasa, ada yang harus pakai integral perkalian UAksen V dikurang, bukan, UV dikurang VDU ya, atau pakai cara DA yang sebelumnya gua sering pakai gitu juga boleh. Tapi yang jelas ini harus dipisah dari 0 sampai setengah L, karena Fx-nya beda. Yang pertama itu 2Hx per L dikali sin NVX per L dx gitu ya, ditambah 0 dari setengah L sampai L, fungsinya ini 2H 1 dikurang X per L dikali sin NVX per L dx. Nah, ini kalau gua pakai Photomath ya gitu. Kalau Photomath nanti hasilnya bakalan jadi gini doang. BN sama dengan 8H V kuadrat N kuadrat dikali sin Vn per 2. Nah, ini BN ya. Tuh. Tapi ini ingat sin Vn per 2 yang ini. Kalau misalkan dia dimasukin 0, dia hasilnya 0. Tapi kita mulainya dari 1 sih gitu ya. Kita mulainya dari 1 sampai tak hingga. Nah, coba kita masukin N-nya 2, nanti 2 bagi 2, 1. Jadi, sin pi aja di sini. Nah, sin pi itu hasilnya 0. Jadi, kalau misalkan N-nya itu genap, ya 2, 4, 6, itu hasilnya 0. Nah, kalau supaya nggak 0 gitu ya, dia itu harus ganjil gitu. Jadi, nanti persamaannya 1, 3, 5 gitu ya. N-nya itu nanti 1, 3, 5, pokoknya ganjil. Sampai berapapun bisa. Gitu ya. Nah, nanti BN, jadi hasilnya 8H per Pi kuadrat kita keluarin aja. Oh ya, ini baru BN ya. Ini baru BN. 8H per Pi kuadratnya dikeluarin. Terus yang ini dikali jadi 1/9 gitu ya. Kalau 1 ya 1 kuadrat 1 ditambah 1/3 kuadrat 9 ditambah 3 habis 3 berapa ya? 5 kuadrat 25 gitu. Ini baru BN ya. Nanti kita masukin lagi ke fungsi yang ini, yang tadi Y0.
ke fungsi yang tadi Y0 yang di sini gitu. Sorry, yang di sini maksudnya. Ya, yang di sini. Yang di sini semuanya maksudnya. Tadi AN udah 0, jadi yang kesisa ini doang. Jadi nanti ya tinggal BN solusinya ya. Jadi nanti kan BN tadi udah ketemu nih, BN yang ini. Gitu. BN kan yang ini. Nah, ini kan BN. Yaudah nanti kita tinggal nganu-nganuin aja gitu ya. BN. Jadi yang pertama kalau N-nya dimasukin 1, BN-nya itu 8H per Pi kuadrat dikali 1 gitu ya. Sin NPX per L dikali cos. Ini N-nya 1, jadi nggak usah. Ini jadi Vx per L aja. Vx per L. Ini juga N-nya 1, cos Vx per L dikali T. Gitu ya. Nah, ditambah 2 nggak bisa, 3 bisa tadi yang ini. Jadi 8H per 9 al ini Pi dikali sin. Nah, setiap ada N ganti 3 gitu. Jadi nanti 3 Px per L dikali cos 3 ya. 3 PV per L kali T. Dan seterusnya. Sampai ini 2, kalau ini 25, sini 5, sini juga 5. Dan seterusnya pokoknya. Oke, gitu aja di video kali ini. Kita lanjut lagi ke video yang selanjutnya.